Alhamdulillahil amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man abasyara wa andar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala ghammin hatta syauqati yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita tidak henti-hentinya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan pada kita sekalian, sehingga insyaallah pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat yang insyaallah mulia ini dengan tujuan yang mulia, bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan, terlimpahkan atas junjungan kita, pemimpin dunia akhirat kita, qudwah hasanah kita dalam segala hal kebaikan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya di akhirat kelak mendapatkan syafaat dan pembelaan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini yaitu sebab datangnya musibah dan bencana dan kenapa Allah menghadirkan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Bencana demi bencana, musibah demi musibah terus menerus tidak berhenti menimpa umat manusia di dunia ini. Bahkan yang kita belum lama di awal tahun kita tertimpa oleh musibah banjir cukup besar, dan sekarang masih hujan, curah hujan masih cukup besar. Kita berdoa mudah-mudahan Allah datangkan hujan yang barokah, hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang mendatangkan musibah. Bahkan yang teranyar dari sekian banyak musibah dan bencana itu adalah musibah virus corona dan sebagainya. Tidak hanya yang berbentuk dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk batin, rasa ketidakamanan, rasa kegelisahan,
tidak rukun di dalam rumah tangga, tidak harmonis hubungan orang tua dengan anak dan sebagainya. Ini semua adalah musibah dan bencana dalam kehidupan kita umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, seringkali ketika terjadi musibah atau bencana, kita banyak membicarakan tentang aspek pemberitaannya saja. Apa bentuk bencananya, di mana terjadi, berapa korbannya, bagaimana cara menanggulanginya, dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang jarang kita bicarakan dan tidak pernah tuntas kita bicarakan ketika terjadi musibah, yaitu kenapa, apa penyebab dari musibah itu, dan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan bencana dan musibah itu dalam kehidupan kita manusia. Karena bagi kita tidak ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan umat manusia kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu peristiwa sekecil apapun yang terjadi dalam kehidupan kita melainkan atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa penyebab musibah itu? Dan kenapa Allah hadirkan dalam kehidupan kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia, sebetulnya Al-Quran sudah menjawab pertanyaan itu lebih dari 14 abad yang lalu. Salah satunya kita bisa lihat di surat Asy-Syura ayat 30, seperti yang Al-Khatib tadi kutip di muqaddimah khutbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Wa ma asabakum min musibatin, dan apa-apa saja yang menimpa kalian dari musibah apapun, musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan oleh lantaran ulah perbuatan tangan-tangan kalian. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan makna ulah akibat perbuatan tangan kalian. Kata beliau, yang dimaksud dengan akibat ulah tangan-tangan kalian adalah karena dosa dan kemaksiatan serta kesalahan-kesalahan kalian. Jadi musibah itu datang karena ada dosa dan kemaksiatan. Maka logikanya, semakin banyak dosa dan kemaksiatan, maka akan semakin banyak muncul musibah dan bencana. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'fu 'an katsir. Bersyukurlah kita punya Allah, punya Tuhan yang Maha Pemaaf. Betul, murka Allah besar, siksaan Allah sangat hebat, luar biasa. Tetapi maafnya Allah jauh lebih dahsyat. Sebetulnya kalau hitung-hitungan, setiap ada maksiat yang kita lakukan, ada musibah yang datang, sebetulnya kita sudah habis di dunia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kita, banyak dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Bazzar
Dan kata Al-Albani, hadis ini adalah hadis sahih. Nabi SAW di hadis itu menjelaskan bahwa ada 5 hal, ada 5 sebab yang dilakukan manusia, kemaksiatan yang dilakukan manusia, dan ada 5 sebab musibah, bencana yang akan datang sebagai akibat dari dosa dan kesalahan manusia. Di khutbah ini Al-Khatib menyebutkan 3 saja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita di tengah-tengah banyaknya musibah dan bencana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Rasulullah SAW bersabda. Yang pertama kata beliau, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qad. Tidaklah nampak jelas merajalela al-fahisyah di satu kaum. Al-fahisyah itu adalah dosa-dosa besar, kekejian-kekejian, termasuk diantaranya pembunuhan, termasuk diantaranya perzinahan, termasuk LGBT. Bahkan ulama mengatakan dosa LGBT lebih besar daripada dosa berzina. Kedurhakaan kepada orang tua, mungkin juga termasuk perampokan, termasuk korupsi dan sebagainya, termasuk fahisyah. Kata Nabi, tidaklah dosa-dosa besar, dosa-dosa yang menjijikkan itu, kekejian-kekejian itu terjadi merajalela di suatu kaum sebagai sebab wa yu'linu biha, dan mereka terang-terangan melakukannya. Ada orang kalau mau berdosa, mau bermaksiat, masih malu-malu, sembunyi-sembunyi. Ini mereka lakukan wa yu'linu biha, terang-terangan mereka lakukan. Maka apa yang terjadi sebagai akibatnya? Apa musibah, apa bencana yang akan datang sebagai akibat dari sebab itu adalah, kata Nabi, illa fasya fihimut ta'un, maka mereka akan ditimpa oleh penyakit at-ta'un, penyakit yang mematikan. Dulu namanya ta'un. Ini penyakit jamaah sekalian, kalau masuk di suatu negeri, di suatu daerah, di suatu negara, maka dia akan merenggut banyak nyawa, bisa ribuan bahkan jutaan nyawa. Namanya ta'un. Mungkin sekarang kita bisa mengatakan ini mungkin termasuk diantaranya adalah virus corona. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam penyakit yang mematikan itu. Dan tidak sampai di situ, kata Nabi, kalau kekejian-kekejian itu terjadi selain penyakit at-ta'un, kata Nabi, wal auja'ul lati lam takun madad fi aslafihi, dan juga akan muncul penyakit-penyakit yang tidak pernah ada pada umat-umat sebelumnya. Jamaah sekalian, sekarang semakin banyak penyakit. Belum lagi ditemukan satu obat penyakit tertentu, muncul lagi penyakit yang lain. Semakin banyak dokter, semakin banyak penyakit. Semakin canggih ilmu kedokteran, semakin banyak virus-virus penyakit. Kalau dulu yang sakit hanyalah yang stroke misalnya orang-orang tua, sekarang yang stroke anak-anak muda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Nabi, walam yanqusul mikyala wal mizan, dan tidaklah mereka mengurangi ukuran dan timbangan. Sebagai sebab, kalau ini dilakukan manusia, kalau mereka dan tidaklah mereka mengurangi ukuran dan timbangan, maksudnya mereka curang dalam berbisnis, curang dalam berjual beli, curang dalam berdagang. Kalau mereka curang, kalau mereka tidak jujur di dalam berbisnis, di dalam berdagang, sebagai sebabnya, maka bencana yang akan datang, kata Nabi SAW, illa ukhidhu bis-sinin, maka mereka akan kedatangan
krisis demi krisis, paceklik, krisis dalam berbagai aspek kehidupan. Ada krisis keuangan, krisis ekonomi, krisis pendidikan, krisis akidah, krisis akhlak, krisis moral, dan sebagainya. Lalu kata Nabi, wa syiddatil maunah, juga akan muncul adalah sebagai musibah kalau orang-orang berdagang curang, yaitu syiddatul maunah, kehidupan menjadi berat, menjadi keras, menjadi susah. Susah cari uang, susah mencari lapangan pekerjaan yang halal, susah mendidik anak, menyekolahkan anak susah, sehat susah, sakit susah, bahkan bukan hanya orang hidup yang susah, orang mati pun ikut susah. Lalu kata Nabi, wajuris sultani alaihim, akibat daripada ketidakjujuran dalam berdagang, dalam berbisnis, maka akan muncul para pemimpin-pemimpin yang curang, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang berkhianat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Nabi, walam yamna'u zakata amwalihim, dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka. Kalau mereka tidak mau membayar zakat harta mereka, termasuk infak, sedekah dan wakaf dan sebagainya, kalau mereka tidak melakukan itu, maka akibat yang muncul, maka musibah dan bencana yang muncul sebagai akibatnya adalah, kata Nabi SAW, illa muni'ul qatra minas sama, hujan tidak akan turun lagi dari langit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah Jumat yang berbahagia, sebelum musim penghujan masuk beberapa bulan yang lalu, sempat terjadi kekeringan ya. Di beberapa daerah sudah mulai air tidak ada lagi ya. Muncullah pengamat-pengamat yang sok tahu, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, menakut-nakuti masyarakat, memprediksi akan terjadi kekeringan pada beberapa bulan yang akan datang. Belumlah selesai berlalu beberapa bulan, turun hujan. Jadi jamaah sekalian, tidak turun hujan adalah musibah, adalah bencana. Tetapi ketika turun hujan dan melebihi kadar yang kita butuhkan juga musibah, maka terjadilah banjir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, walaulal bahaim, seandainya bukan karena Allah cinta, sayang kepada binatang-binatang ternak, binatang-binatang yang melata, lam yumtaru, manusia tidak lagi berhak diberikan air. Kalau bukan karena Allah peduli kepada binatang-binatang, kepada hewan-hewan, Allah tidak lagi memberikan pada manusia air. Karena hewan tidak bermaksiat, binatang-binatang tidak bermaksiat, yang bermaksiat manusia. Maka kita berhutang budi kepada binatang-binatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam bencana, segala macam musibah. Dan jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan musibah dan bencana itu? Disebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 41, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah liyudhiqahum ba'da ma 'amilu, agar mereka bisa merasakan dampak dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Jadi Allah ingin manusia merasakan akibat dari perbuatan mereka, dari kejahilan mereka, dari kemaksiatan yang mereka lakukan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan yang kedua, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka sadar, mudah-mudahan mereka kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin kita taubat kepadanya. Allah ingin kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak ada cara lain untuk menolak bala. Tidak ada cara yang paling syar'i, yang paling efektif untuk menghindarkan diri kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita
dari berbagai macam musibah dan bencana kecuali bertobat, kecuali meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dan kita tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah ingin dari kita, sehingga dihadirkan bencana-bencana itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masih sadar, karena jemaah sekalian, sesungguhnya musibah bencana yang terbesar bukan tsunami, bukan gunung meletus, bukan tanah longsor, bukan banjir, tapi musibah yang terbesar adalah ketika kita terkena musibah dan kita belum juga sadar dan belum tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man ata'ahu wa syakar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa andhar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala an-nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' din. Allahumma ya Allah, liman arada lil Islam wal muslimin wal ulama wa syi'ar al Islam su'a fa ashghilhum fi anfusihim waj'al tadbirahum fi tadmirihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.